Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di pertemuan LPJ ke-14 ya kalau nggak salah. Ya, ini adalah LPJ terakhir kita sebelum menutup perkuliahan di semester 5 ini. Alhamdulillah. Bersama saya Muhammad Safrul Faraji yang akan menemani 5 sampai 6 menit kalian ke depan untuk informasi-informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terutama kelanjutan investigasi kami dari kelompok 2 mengenai anak jalanan itu menghasilkan berita dan juga kesimpulan yang lumayan memukau, di mana kesimpulan yang bisa kami ambil adalah fakta bahwa di balik anak jalanan itu kebanyakan adalah anak-anak yang dieksploitasi oleh kedua orang tuanya, dan juga ada oknum tertentu yang mempermainkan di belakangnya. Namun kita tidak bisa mengungkap meskipun kita tahu ya, karena kita bukan pihak berwenang sebenarnya. Kita hanya bisa memberikan sebuah fakta, bisa memberikan sebuah informasi dan memberikan rekomendasi untuk para penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini. Lalu dalam investigasi kami juga kemarin itu tuh kita mendapatkan sebuah informasi bahwa dari salah satu orang di jalanan gitu tuh, mereka tuh sebenarnya sudah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, cuman kenyataannya bantuan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara primer ya, secara kebutuhan sehari-hari gitu tuh. Dengan berbekalkan beras 5 kilogram dan juga uang 100.000 kalau tidak salah dari salah satu ibu-ibu yang tinggal di jalanan, mereka merasa itu tidak cukup gitu tuh, karena memang ya kebutuhan mereka lebih daripada itu. Yang mereka inginkan adalah lebih banyak lapangan pekerjaan di Serang gitu tuh, dan tempat-tempat pelatihan untuk mereka bisa melatih kemampuan mereka untuk ya bisa mengunlock gitu ya, mengunlock keterampilan-keterampilan baru yang bisa mendukung aktivitas mereka, mendukung kegiatan mereka dalam beraktivitas sehari-hari dan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan mendapatkan penghasilan dari keterampilan itu. Sehingga menurut saya ini bukan hanya peran bagi masyarakat dan juga pemerintah, namun ada peran orang yang memang harus bahasanya apa ya, dia tuh berinisiatif untuk membuka lowongan-lowongan dan juga workshop untuk pelatihan skill ini dan dibuka secara gratis. Karena pada kenyataannya masyarakat kita tidak kekurangan SDM, namun masyarakat kita kekurangannya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dari segi skill, kemampuan dan juga motoriknya serta kemampuan verbalnya. Karena memang sedari kecil kita hanya dididik untuk sekolah belajar, namun kita tidak dilatih untuk bisa survive setelah lulus dari sekolah tersebut. Itulah fakta yang lumayan mengerikan di Indonesia, karena kita menyadari gitu ya. Kita menyadari kalau kita belajar, kita kuliah, kita sekolah, kita bahkan masuk SMA atau MAN gitu tuh. Kita tuh kadang tidak tahu jalan mana yang harus kita ambil karena skill kita yang bisa dibilang tidak linear gitu tuh, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Jadi banyak sekali ketika ada lulusan pondok, lulusan sarjana S1, bahkan S2, S3, mereka bahkan lebih memilih untuk nganggur gitu tuh, karena memang lebih kepiki juga, pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih pekerjaan, dan juga mereka merasa tidak layak gitu tuh untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini, sedangkan pekerjaan yang menurut mereka layak di job desk mereka itu kebanyakan dengan spesifikasi yang di atas mereka sendiri gitu tuh. Jadi spesifikasinya itu lebih tinggi, mereka standarnya tinggi juga, namun kemampuan mereka tidak bisa mengimbangi apa yang menjadi standar tersebut gitu tuh. Itu yang menjadi kekurangan dalam uh, bahasanya sistem kinerja dan juga pekerjaan pada saat ini, karena ya kebutuhan tenaga kerja banyak, namun skill yang diberikan dan juga skill yang ditawarkan itu tuh justru sedikit gitu tuh, sehingga lapangan pekerjaan itu tuh hanya menjadi sebuah fata morgana bagi masyarakat seperti itu. Karena pada dasarnya masalah anak jalanan ini adalah faktor paling mendasarnya adalah satu, kemampuan masyarakat yang kurang bisa beradaptasi dengan teknologi serta kemampuan mereka dalam mengolah skill yang kurang efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu tuh
kemampuan mereka yang tidak memadai untuk tenaga kerja sekarang dan kriteria kerja sekarang gitu tuh. Sehingga lowongan kerja banyak, lowongan pekerjaan di bidang-bidang lain banyak. Namun skill dan juga kemampuan mereka tidak bisa menyamai dan juga uh, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh lowongan-lowongan kerja tersebut. Karena satu, pelatihan yang nggak ada, bimbingan yang nggak ada, jadi merasa ketika orang sudah dewasa dan lulus dari sekolah, mereka tuh tidak mau ke jalan yang mana ya, karena mereka tidak diarahkan gitu tuh dari semenjak mereka sekolah sendiri gitu tuh. Nah, itu masalah paling utamanya gitu tuh. Lalu juga mindset masyarakat itu kebanyakan mereka tuh lebih memilih untuk bisa mendapatkan uang instan gitu dibandingkan bahasanya work hard gitu ya. Work hard terusan kerja keras lalu hasilnya juga besar gitu tuh. Jadi nggak kayak gitu. Kebanyakan ya udah kerja sedikit tapi pengen hasilnya besar gitu tuh. Sehingga itu kurang relate bagi kita semua yang masyarakat dengan negara yang masih berkembang. Karena nggak bisa gitu kok. Kecuali kalau kalian memang punya kemampuan dan punya kapasitas yang tinggi untuk bisa kerja di luar negeri, baru kalian bisa memenuhi hal tersebut. Cuman kenyataannya kan kapasitas aja turun tapi kebutuhan tinggi, namun kriteria itu tuh masih standar gitu, kriteria itu masih standar, gaji standar, namun ya kayak kebutuhan tuh tinggi banget tapi secara skill tuh nggak memadai gitu tuh. Itu yang menjadi keresahan bagi masyarakat sepertinya, seperti itu gitu. Lalu memang permasalahannya bukannya itu saja, lalu ada juga bagian mental, bagian pengolahan mental, parenting yang dia tuh sengaja mengeksploitasi kelucuan anak untuk bisa menghasilkan uang. Itu sesuatu yang amat sangat miris karena ada beberapa kasus seperti ini. Ada seorang ibu, dia memiliki anak, lalu anaknya itu disewakan kepada orang tua yang lain untuk disuruh minta-minta atau untuk digendong aja gitu tuh. Dan ibu yang menyewa ini menggendong bayi ini, mereka berjalan di trotoar-trotoar, mereka berjalan di pinggir jalan untuk supaya ketika mereka dilihat orang, mereka tuh dikasihani dan diberikan uang. Ternyata ada bisnisnya teman-teman yang seperti itu. Ada bisnisnya, dan kebanyakan mereka yang seperti itu adalah orang-orang rantauan yang sudah memiliki channel-channelnya masing-masing gitu tuh. Nah itu juga bisa menjadi salah satu indikator pemeriksaan ya bagi pihak berwenang. Ini hanya informasi yang saya berikan aja, saya nggak tahu ini nih bisa dipercaya apa enggak, silakan. Namun saya merasa ini adalah sebuah kemungkinan yang possible atau bisa aja terjadi gitu tuh. Kalau kita hanya sekedar menganggap ini hal remeh gitu. Jadi karena itu tuh remeh banget dan kesannya mustahil banget, kita nganggap itu tuh nggak bakal pernah terjadi, tapi kenyataannya nggak ada yang tahu. Siapa tahu pernah kejadian atau pernah terjadi. Ya, itu informasi yang bisa saya berikan. Lalu pengingat juga buat teman-teman semuanya, karena dari hari Senin kemarin tanggal 15 Desember 2025 sampai sekarang tanggal 19 Desember 2025 masih tinggi banget curah hujan di kisaran Jawa dan juga Sumatera, karena memang cuaca sedang banyak berubah saat ini. Buat teman-teman yang sedang beraktivitas di luar, pokoknya tetap hati-hati ya, semangat terus, dan sampai jumpa semester berikutnya. Bye bye. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safil Farizi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my bro. Audio Jungle.